untuk menyita barang perlu izin pengadilan, tapi untuk menahan dirasa tidak perlu izin pengadilan. Ya. Jadi berarti barang lebih berharga daripada nyawa manusia. Nah, itu logika fatalistik. Saya cuma kasih contoh bagaimana dulu, kemudian saya boleh itu contoh. Iya, contoh. saya menanggapi. Itu Silakan, logika yang Bang dibangun secara fatalistik untuk memanipulasi. Ya kan, Anda ingin memanipulasi. Biasanya yang manipulasi Ya kan? politisi sih. Enggak. Anda juga bisa jadi politisi, kan nggak tahu siapa yang politisi di sini. Oh, yang jelas yang pakai gambar Garuda sih. Formal. Kalau kita bicara itu, Pak. Yang jelas politisi Kalau pegang kita kartu bicara tanda itu anggota, yang substansi itu Bang gitu Habib. loh. Iya. Tapi secara Maksudnya substansi gini, Anda juga enggak. itu- Ntar dulu saya jawab dulu. Oke. Soal analogi yang keliru itu. Ya kan, Kelirunya ya? gimana? Tolong luruskan kalau Ya. keliru. Kalau barang izin, ya kan ya. Kalau orang nggak harus izin. Ya. Tapi kita bukannya mempermudah orang ditahan loh. Karena kita punya cara lain untuk tidak mudah orang ditahan. Kita bikin kriterianya. Kan kekhawatirannya ini intinya adalah soal kejelasan kriteria penahanan. Jangan orang ditahan sewenang-wenang tanpa kriteria yang jelas. Jadi bukan kami mengabaikan Iya, saya tahu. nanti dulu dong, belum selesai. Bukan mengabaikan atau merendahkan orang dibanding barang, enggak. Kita punya pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan soal orang lain, caranya pengaturan soal barang lain. Dan tampaknya pengaturan soal barang lebih ketat dibandingkan pengaturan soal manusia. Buktinya soal barang enggak harus juga. diuji di pengadilan. Soal manusia tidak perlu diuji di pengadilan, cuma perlu tambah kriterianya seperti itu. Oh, Itu saya yang tidak paling bilang banyak. bukan detail-detail. Ya. Sebelum masuk ke detail-detail, kerangka besarnya Enggak, dulu nih. justru, Pak. Sistemnya dulu nih akan seperti Justru apa? yang saya bilang sistem, yang Anda bilang bukan sistem gitu loh. Ya. Abang masuknya ke detail-detail, Bang. Enggak, gini Nana ya. Nih, kalau yang Anda misalnya Bang, bilang, apakah di pasal 134 hak tersangka Bos. dan terdakwa itu detail? Detail Bos. ditulis. Tetapi di sini Bang, sedetail-detailnya ini tetap saja misalnya tidak ada mekanisme untuk memastikan hak ini bisa terpenuhi. Ada. Percuma dong kalau Ada. detailnya ada tapi Bos. nggak ada mekanisme untuk memastikan Pra-peradilan terpenuhi. kita perkuat kok. Gitu loh. Semua pelaksanaan Abang upaya kan paksa. pernah jadi advokat, yang bisa ngajuin pra-peradilan kan siapa sih Bang? Loh, justru itu. Yang bisa mengajukan pra-peradilan siapa Bang? Justru itu ya, makanya pra-peradilannya Politisi, orang kaya, selebihnya dan orang-orang. kada guna juga ngajukan pra-peradilan karena pra-peradilan hanya memeriksa aspek administrasi dan formil gitu loh. Yang kemarin kita mau bikin pra-peradilan ya yang sangat powerful. Bahkan kalau ada torture, ini tuh usulan kawan-kawan mau dimasukkan, ada intimidasi, itu bisa membatalkan satu proses penuntutan, persidangan, penyidikan. Itu yang diinginkan teman-teman koalisi kan, berbagai hal itu diperiksa sebelumnya Bang, lewat hakim pemeriksa pendahulu. Jadi sebelum sampai terlalu jauh di sana, Ya, dari dulu. awal sudah ditahan pun sudah ada satu mekanisme yang bisa memastikan berbagai due process of law ini sudah bisa jadi disaling teman-teman di cross juga check. nggak bisa bilang pemikiran teman-teman yang paling benar. Gitu loh. Ya, Dan Abang juga nggak bisa benar, bilang pemikiran ya Abang yang paling benar, Ya, sama bukan. aja. Maksudnya Ya, sama aja. Iya, sama gitu. aja, Makanya kan disampaikan saja, tapi jangan bilang basa-basi kalau kita mau menjalankan perbaikan KUHP seperti ini, mengundang kawan-kawan. Tapi kalau saya punya pendapat, ya, sebagian besar kawan-kawan punya pendapat. Yang saya dapat ya, percuma, Bos. Mindahin kewenangan dari institusi satu ke institusi lain, omong kosong. Kenapa Bang? Iya, percuma aja, namanya oknum ya. Di polisi ada oknum, di hakim ada oknum. Percuma kalau sistemnya, institusi penahanan yang nggak kita perbaiki. Institusi penahanan, institusi pra-peradilan yang nggak kita perbaiki. Percuma. Bukan persoalan check and balance gitu loh. Cuma hanya memindahkan kewenangan ke orang. Padahal orangnya berpotensi abuse kalau nggak ada kriteria yang jelas soal pelaksanaan kewenangan tersebut. Jadi kalau teman-teman bilang soal HPP, itu penolakan besar itu dari KPK, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Ya. Saya baca dan saya dengar cerita dari teman-teman yang sudah periode-periode lalu ya, di periode itu ada ya. Karena satu, penghilangan penyelidikan, yang kedua adalah tugas penyitaan dan lain sebagainya mesti ke Hakim Pemeriksaan Pendahuluan itu, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya mesti ke situ. Itu karena itu ketua KPK waktu itu Pak Bambang Wijayanto minta dihentikan pembahasan KUHP itu. Terus ICW bahkan buat tulisan RUU KUHP waktu itu ya, yang 2012 adalah pembunuh KPK. Nah, saya nggak mau gaduh lagi kayak begitu. Pokoknya di Indonesia ini, Mbak Nana, kalau bikin undang-undang terjadi pemindahan kewenangan dari institusi ke institusi lain, yang ada ribut dulu. Yang ada pasti ribut gitu loh. Dan pelaksanaannya pasti membutuhkan waktu yang amat lama. Kenapa? Infrastrukturnya belum siap. Polisi aja, yang jelas ya, di polisi ini pengalaman saya sebagai advokat. Sudah ada wasidik
Wasidik itu kan pengawasan penyidikan. Ada kayak persidangan terhadap proses kalau kita ajukan ya. Ada SP2HP itu mungkin 10 tahun terakhir. Itu aja masih seperti ini. Gitu. Apalagi lembaga lain yang memang belum ada institusi seperti itu. Ya, seperti Wasidik dan SP2HP. Nah, saya sebagai praktisi paham sekali nggak akan menyelesaikan kalau bikin aturan dengan memindahkan kewenangan sebuah institusi ke institusi lain. Tapi kegelisahan kita sama, Nana. Ya, kegelisahan kita terhadap situasi yang ada saat ini dengan KUHP yang ada saat ini, sehingga harus diperjelas semua. Intinya sederhana. Soal penahanan tadi ya kan, soal penyiksaan. Tetapi merasa sayang tidak? Ini kan kesempatan untuk bisa merevisi RU KUHP ini kan kesempatan yang mahal, ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Ketika terbuka kesempatan dan tidak lebih progresif melakukan perbaikan fundamental termasuk perbaikan justru saya nggak menganggap justru saya menganggap yang saya bikin yang paling progresif, Nana. Ini yang paling maju cara berpikir kami ini menurut saya ya, dengan membuat kriteria penahanan yang jelas, melindungi orang supaya nggak ditahan, memberikan akses kepada advokat. Menurut saya itu yang paling progresif. Justru pindah-memindah itu dalam kondisi real politik saat ini, gitu kan Bang? Abang bilang gitu kan, progresif dalam real politik. Karena kalau pembenahan secara betul-betul besar itu tuh akan sulit karena real politiknya menjadi nggak ada urusan real politik. Pasti ada lah. Dalam setiap sepanjang kan pasti ada tarik-menarik kepentingan politik lah, Bang. Ya silakan lah Anda berpendapat, tapi saya nggak ngomong itu. Ya kan? Saya menganggap, Nana, ya kan, yang paling progresif itu yang kami sepakati yang ada di draft ini saat ini. Itu yang super duper progresif, revolusioner, gitu loh. Kenapa? Yang paling mengkhawatirkan industri penahanan. Iya, tapi tadi orang bisa bilang kalau ini diganti, ini akan tidak akan bisa efektif, karena ada banyak tantangan, akan ini. Di semua masa. Berarti memang sekarang bukan terkait dengan politik saat ini, nggak ada kaitannya. Mau dibikin tahun 45, mau dibikin tahun 75, mau dibikin tahun 80. Kalau kayak begitu, kalau sekadar kita memindah, nggak bakal selesai. Silakan teman-teman. Ini kan kalau revisi KUHP ini kan dari zaman aku liputan 2012 ini kan udah berjalan ya secara isu ya. Ya 2012 itu berhenti ketika membahas satu pasal langsung gaduh. KPK ribut, minta dihentikan gitu loh. Dan selama proses itu kan tentu saja ada masukan-masukan sampai terakhir Abang di Januari kemarin bilang bahwa kita akan mulai dari nol. Nah, ketika ini dimulai dari nol, Bang, sebetulnya apa sih parameter yang digunakan oleh di Komisi 3 ya untuk dapat misalnya mengklaim bahwa kami ini sudah melakukan partisipasi publik gitu. Karena kan tadi Abang bilang bahwa ini ada potensi akan berubah lagi gitu loh. Jadi kayak yang ukurannya apa untuk bisa mengatakan kami sudah melakukan partisipasi publik. Parameternya apa gitu loh. Ya Anda lihat aja. Sekian banyak rapat, sekian banyak pertemuan, ya kan, dan sekian banyak hal yang kami akomodir. Apa kurang partisipatifnya? Ya dalam artian begini, Bang. Ada nggak sih semacam satu mekanisme misalnya ketika mengundang teman-teman dari aktivis gitu untuk memberikan pendapat koalisi masyarakat sipil gitu? Masyarakat itu bukan hanya kalian, bukan hanya koalisi masyarakat sipil, bukan banyak. Kami nanti mau mengundang dosen, mengundang BEM, mau mengundang paguyuban korban, banyak. Nah, ketika itu ada sudah diakomodir atau kemudian nanti ada perubahan lagi, dilibatkan lagi nggak sih, Bang? Teman-teman yang sudah diajak bicara itu? Ya pasti. Jadi gini Pak, ya. Kita juga jangan seolah-olah semua kita harus mendapat approval dari semua orang, nggak mungkin, gila. Bukan, karena namanya undang-undang itu nggak bisa memuaskan 100% orang gitu loh. Setuju itu. Cuma kan ada presiden kadang-kadang apa yang diputuskan kemudian jadi berubah gitu ketika Bos. Lo pernah lihat nggak? Ciptaker gitu, Pak. Bro. Gitu. Nanti dulu bro, jangan ciptaker ini kita konsen ini. Ada nggak misalnya kayak yang kita praktekkan? Aji ngomong, ya kan? Ya siap. Soal pas ini kita drop aja pasal. Kontak kawan-kawan, sirkular, ya kan? Drop bisa nggak? Drop. Ada nggak kayak begitu? Nanti dibilang cherry picking, tapi ada nggak di praktek di penyusunan undang-undang lain? Itu aja bandingin. Itu kan sepanjang DPR ini ada. Advokat, ya kan ya, kami jangan ada aturan yang melarang-larang kami. Teman-teman drop. Imunitas masukkan, drop. Pasal penghinaan presiden masukkan aja, drop. Nanti ada di proses harmonisasi misalkan di balik gitu, Bang. Ya. Dan misalnya ada perubahan gitu. Nah, teman-teman itu nanti diajak bicara lagi nggak? Atau bukan Pak. Semua proses itu kami lakukan terbuka. Nggak ada institusi seterbuka ini. Semua proses kita bikin, semua rapat ya kami bikin live streaming. Kami udah kondisikan media live streaming. Dan memang hampir semua rapat DPR kan sekarang live streaming. Ya kan ya? Jadi kalau nyari kalian lagi satu-satu untuk membahas ini nggak mungkin juga. Ikuti saja terus nanti. Dan ini kami jamin pasti nggak ada persidangan di luar DPR. Ya, semua pembahasan di Komisi 3 silakan kalian mau di balkon ya,
mau apa namanya pasang kamera, silakan saja dalam setiap rapat gitu loh. Tapi jadi normatif masih Bang kesannya ketika misalnya yang diusulkan apa gitu. My brother. Lu bolak-balik apa lu sudah disuruh nanya itu dari awal? Enggak kan? Nah. Ini kan jadi kita lu kasih tahu presiden yang udah ada. Bos, presidennya apa? Presiden di dalam KUHP ini yang udah ada malah justru mungkin presiden proses penyusunan undang-undang yang sebelum-sebelumnya. Bos, itu bukan urusan saya ya. Yang ini dulu. Kan orang kan berangkat dari pengalaman selama ini berurusan dengan DPR. Makanya sekarang kita mau memastikan mengawal sama-sama. Lu masihin. Sebelum lu ngomong masihin, saya sudah pastikan, saya sudah tunjukkan. Saya ngomong teman-teman, ini ada usulan dari teman-teman advokat agar mereka tidak dikriminalisasi. Sepakat kita drop pasal ini, sepakat, dan ini keputusan kita mengikat nanti ketika waktu pembahasan. Jadi waktu pembahasan terkait pasal ini sudah selesai di sini ya. Sepakat, top. Menjadi kesimpulan rapat DPR. Kesimpulan itu jangankan keluar, ke dalam, keluar pun mengikat. Gitu loh. Apalagi termasuk yang tadi Aji, apa tadi? Termasuk iya. Jadi yang dimasalahkan proses. Proses karena kan mungkin ya kekhawatiran itu sih Bang. Ya silakan aja. Tapi lu lihat juga nggak khawatir itu, gitu loh. Lu lihat juga di undang-undang KUHP ini apa yang membuat khawatir. Mungkin dalam proses pelibatan pasien itu mungkin diterima gitu ya, diakomodir gitu. Tapi kan tadi seperti Abang bilang ini kan semua sifatnya masih sementara. Lo dengar bos, lengkap kalau dengar. Kan gue ngomong, teman-teman, apakah disepakati ya perubahan ini mengikat kita ketika kita rapat, sepakat, ketok. Ya. Kurang jelas? Jelas itu. Lah iya, kalau lo masih tanya nanti berubah lagi atau enggak? Karena kan masih ada kan pembahasan lanjut. Lah yang enggak loh. Jaminan itu apa gitu? Loh, jaminannya itu tadi pakai logika dong. Ketika itu menjadi rekomendasi DPR, kesimpulan rapat itu kan mengikat kita. Teman hukum online. Substansi udah banyak dibahas. Ada yang mengkritik soal apa namanya mungkin CCTV yang diandalkan untuk pengawasan gitu Bang. Itu seefektif apa sih Bang? Kenapa kalau aparat misalkan tidak pakai body cam atau apa yang jadi? Ya silakan aja, usulkan pakai body cam. Jangan di-challenge kenapa CCTV, lalu seolah-olah kami nggak bermoral karena usulannya cuma CCTV. Masukkan aja. Anda ingin body cam, oke body cam. Apa? Gitu kan? Nah soal RG Bang, RG gimana Bang? RG. Masing-masing ya? Masing-masing lembaga kan sudah punya nih Bang. Nah ini menjembatani itu di KUHP nanti. Justru kan masing-masing lembaga sudah ada, kita ramu di dalam, semua dimasukkan ke dalam KUHP bos. Oke. Jadi yang udah ada dirumuskan lagi untuk jadi satu hal biar sama gitu Bang? Apa? Jadi dari yang udah ada di masing-masing lembaga nanti dirumuskan untuk jadi satu ketentuan. Iya, gitulah. Ini kan undang-undang ini, apa namanya, kitab ya, apa induk ya ada. Jadi semua yang di kepolisian, yang di kejaksaan, yang di Dirjen Badilum itu masukkan ke sini. Bang, nyambung yang soal CCTV. Kenapa dirasa CCTV akan bisa menjawab persoalan soal banyaknya penyiksaan yang terjadi selama proses penyelidikan dan penyidikan, Bang? Saya nanya dikit, Nana nggak setuju CCTV? Oh, maksud saya begini. Bukan. Dalam beberapa. Setuju nggak CCTV? Ya bisa ada, bisa enggak. Tapi akan kita lihat setuju atau enggak? Diharuskan ada CCTV, setuju nggak? Orang diperiksa. Masalahnya begini Bang, terkadang nyiksanya bukan di kantor polisi. Bukan, simple. Kalau kasus PM50 itu ditembaknya di dalam mobil loh Bang. Bos. Dan ada beberapa kasus. Makanya pertanyaan saya simple dulu. Nah, pertanyaan saya begini Bang, kalau setuju ya setuju saja. Setuju saja, tapi apakah itu menjawab pertanyaan? Apakah itu menjawab Bang? Apalagi kalau di sini nih Bang. Ya, ntar dulu. Dapat direkam dengan kamera pengawas. Oke, itu draft kan. Gini Mbak Nana. Nah, pertanyaan saya gitu, kenapa Abang merasa CCTV saja sudah bisa cukup menjawab berbagai pelanggaran dan aksi kekerasan yang dilakukan aparat? Jadi gini, makanya logikanya itu jangan melompat. Kita kan sedang penyusunan dulu. Yang penting masuk dulu hal ihwal CCTV itu dulu. Apakah nanti ya akan kita sempurnakan bareng-bareng. Usulan Nana nih, kita dengar, catat nih teman-teman. Perlu body cam lah, usulan apa segala macam. Tinggal kita masukkan. Ya. Sesimpel itu. Tapi jangan di-challenge dan jangan dicemooh. Bang, gitu loh. Siapa sih abang dari tadi framing kita mencemooh. Enggak framing lah, ini curhat. Dari tadi framing. Ini bukan framing, ini curhat. Tidak bermoral, enggak itu framing. Enggak maksud saya. Ini curhat, gini loh. Iya kan? Karena yang penting ada dulu CCTV itu, hal ihwal CCTV itu. Bang, tapi itu nanti kita sempurnakan di loh. Bang, kalau disempurnakannya berarti kita hanya ngomong detail teknis CCTV-nya, tetapi bahwa memastikan dari awal tidak ada penyiksaan itu tidak terakomodir dalam sini, Bang. Karena lu bahas CCTV, tapi kan saya kasih contoh gini, Kabang bilang RUU ini akan mengurangi bentuk penyiksaan kekerasan aparat. Tetapi yang dibahas detailnya hanya CCTV. Sementara sebelum-sebelumnya itu tidak. Peradilan ada usulan teman-teman, ya kan, nanti kalau ini terjadi torture, terjadi intimidasi, masukkan sebagai objek pra peradilan, bisa menggugurkan
proses. Iya. Selama ini nggak bisa. Iya, jadi Mau orang udah disiksa dulu baru dibawa ke pengadilan. Dari awal tuh tidak ada sistem yang bisa mencegah itu supaya orang tidak bolak-balik lu disiksa. mau maksain HPP, nggak bisa gitu. Tinggal caranya aja. Kan lo nggak konsisten. Bang, kalau misalnya logika abang gitu, kita Lu nggak memaksakan konsisten, HPP, Bos. abang memaksakan tidak mau HPP. Bukan gitu. begitu. Kan memang beda aja. Iya, itu dia. Lu ngomong CCTV meminimalisir atau enggak, ya kan ya. Lalu gue bilang bukan hanya CCTV, ada pra-peradilan, ada pendampingan advokat, ya kan ya. Kebanyakan kasus terjadi karena nggak ada advokat, gitu kan ya. Pada saat sejak awal pemeriksaan, karena diperiksa sebagai saksi dia nggak bisa didampingin. Tapi kalau ada advokat, ya, insya Allah gitu loh, berkurang secara super signifikan gitu loh. Kayak misalnya gitu. Oke, teman-teman yang lain dulu deh. Aku mau nanya. Ya silakan nih Cak, kalau aku ntar ini dibilang sensi lagi sama Bang. Bukan sensi, Nana yang sensi hari ini. Aku sih nggak pernah sensi, aku emang nadaku emang tinggi gini Nggak Bang. apa-apa, kita juga tinggi. Bang, ini dari kacamata publik ya, awam. Tadi kan Ya publik nggak bisa klaim-klaim publik lah. Publik yang mana dulu? Ya, oke, Sebagian maksudnya. publik lah. Oke. Tadi Saya kan juga Abang bilang- publik, saya juga wakil rakyat gitu loh. Ketemu rakyat tiap malam gitu loh. Ya, oke. Jadi kan abang bilang ini tuh KUHP fokusnya adalah memperkuat sistem dengan penguatan hak tersangka, kemudian ada alasan penahanan, detailin lagi dan sebagainya. Tapi saya pengen tahu gitu bang, bagaimana kita nih masyarakat itu bisa teryakinkan bahwa penguatan sistem yang abang bilang tadi udah paling progresif di KUHP, tapi bisa betul-betul dijalankan gitu bang. Gimana kita teryakinkan dengan itu? Karena seandainya penguatan sistem yang abang bilang tadi nggak dijalankan, kita bisa lapor ke mana? Siapa yang bisa, yang tadi Mbak Nana bilang, siapa yang bisa mengawasi, mengontrol dan sebagainya. Kayak contoh misalnya, kalau tadi Mbak Nana udah sebut no viral no justice. Saya tahu di pasal 13, pasal 22, bahkan di pasal 23 di sini dibilang nih, ketika penyelidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu paling lama 14 hari, terhitung sejak laporan diterima, bisa melaporkan ke atasan penyidik. Nah ini mekanismenya gimana bang? Kan masyarakat yang lagi kesusahan, ada kasus hukum, apalagi publik yang mungkin nggak punya dana dan sebagainya, udah nunggu-nunggu nggak dilanjutkan. Ini ngelapornya kemana? Oh, ke atasan penyidik ya, polisi-polisi juga gitu. Dan mekanismenya kadang masyarakat yang sulit juga bingung mekanismenya lewat mana gitu. Jadi pertanyaannya itu sih, gimana kita bisa teryakinkan ya bahwa penguatan sistem ini bisa betul-betul dijalankan, dan seandainya tidak dijalankan dengan sistem yang udah sekuat itu, kita bisa lapor kemana? Jadi gini ya, soal CCTV misalnya, ya kan, waktu kasus Palu kan yang pertama kita bilang cek CCTV semua, beruntung ada. Artinya apa? CCTV yang kita sepelekan ternyata bisa terbukti kok, membantu terungkapnya sebuah peristiwa yang menewaskan tahanan, ya kan. Soal bagaimana dan lain sebagainya sama-sama kita rumuskan. Tapi kalau bolak-balik digiring kita HPP, itu dia masalah. HPP itu adalah penentangan terbesar dari penyidiknya sendiri yang saat ini, kayak KPK, ya kan ya, besar sekali sampai minta dihentikan gitu loh. Nah, kenapa nggak kita batasi kewenangan penyidik ini dengan ukuran-ukuran yang jelas saja, gitu kan? Jadi kalau pindahkan misalnya ya dari penyidik KPK kewenangan penahanan, atau dari Polri kewenangan penahanan ke hakim untuk menilainya, ya dari eksternalisasi, saya nggak pernah punya sejarah bagus punya itu. Waktu MK, ya, pengawasan terhadap MK dulu pakai KY, Komisi Yudisial, ya. Perdebatannya waktu itu adalah Arief Hidayat yang ngomong. Saya mengajukan, salah satunya mengajukan uji materi terhadap pasal pengawasan KY terhadap hakim MK. Kalau dikawasi oleh eksternal justru menghilangkan independensi institusi. Kan capek kita. Itu sudah fitrah gitu. Kalau ada pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya akan menimbulkan resistensi, akan menimbulkan kesulitan dalam implementasi. Gitu. Tapi kalau ada pembatasan kriteria jelas, tinggal bagaimana kita atur, bikin aturan aja. Lapornya bagaimana caranya, ya kan, ke atasannya kapan. Ya kita bikin, kita atur. Minimal apakah nanti di KUHP ini juga akan didetailkan soal misalnya si pelapor penyelidik atau penyidik ini tidak menindaklanjuti laporan, hukumannya apa? Bisa nggak dipastikan hukumannya nggak cuma masalah kode etik dan sebagainya gitu. Jadi kalau usulan sebagian teman-teman ya di fraksi misalnya, kalau terjadi intimidasi dan lain sebagainya bisa sampai dengan pembatalan penyidikan kok. Yang tadinya di KUHP yang sekarang nggak ada urusan. Jadi kalau toh ada orang masuk sidang udah pincang-pincang, ya kan ya, terjadi tapi di pemeriksaan perkara dia nggak gugur gitu loh. Penyidikannya nggak gugur, tapi hanya soal hukuman ke orang yang melakukannya gitu loh. Intinya sih sebenarnya lebih karena publik tuh bingung mau percaya. Jangan sama publik, siapa sih. kita juga publik ya, belakang kita, Bos. Ya oke, maksudnya masyarakat tuh bingung Sebagian mau percaya sama masyarakat. siapa lagi. Nah, iya, gitu Tapi loh. kalau fakta masyarakat bingung itu nggak perlu diperdebatkan sih Bang. Ya pasti enggak, tapi Tadi kalau kan sedetail Ica dia bilangnya masyarakat bingung. bahwa harus ada institusi eksternal pengawas, itu bukan publik lagi gitu kan.
Itu kan usulan. Nah untuk iya, itu bukan publik lagi. Kalau soal bingung sepakat, masyarakat sepakat. Dan kemudian kan ada Ini usulan kan kita tinggal supaya caranya aja. Ya itu dia, salah Ya satu kan? caranya Jadi diusulkan. jangan dibilang bahwa saya punya cara seperti ini, punya pemikiran seperti ini. Ini bukan representasi pendapat publik, enggak juga gitu loh. Oh enggak, ini kan kita ini Bang, Diskusi. maksudnya iya diskusi. Ya, tapi nggak boleh dong. Anda mengatakan bahwa yang publik mau seperti ini, ada pengawas eksternal, ada HPP, nggak bisa begitu gitu loh. Itu berangkat dari usulan teman-teman yang melihat praktek sejauh ini. Saya yang juga terjadi. melakukan praktek sejauh ini, nggak perlu nanya teman-teman juga. Semua saya dengar kok gitu loh. Saya juga melakukan praktek, Pak. Saya contohnya gini Bang, untuk penyitaan aja tuh perlu izin pengadilan kan? Jangan dibandingin. Untuk menahan izin pengadilan jangan itulah. Logika sederhananya gini, Bos. barang yang mau disita harus izin pengadilan, dapat izin hakim baru barang disita. Itu barang. Orang, Sementara itu orang ditahan, udah perlu basi. izin itu contoh konkret. Kan gini Bang, ini kan kita berusaha untuk supaya publik Enggak, nggak mau terlibat dalam Ya, diskusi pasti. tercerahkan. Jadi kan harus Pasti. dikasih contohnya itu tuh yang Jam bisa berapa mudah ini? dimengerti gitu Bang. Iya, Bos. Itu misalnya contohnya tuh. Untuk menyita barang perlu izin pengadilan, tapi untuk menahan dirasa tidak perlu izin pengadilan. Ya. Jadi berarti barang lebih berharga daripada nyawa manusia. Nah, itu logika fatalistik. Saya cuma kasih contoh bagaimana. Nanti dulu, saya boleh itu contoh. Iya, contoh. saya nanggapi. Itu Silakan, logika yang Bang dibangun secara fatalistik untuk memanipulasi. Ya kan, Anda ingin memanipulasi. Biasanya yang manipulasi Ya kan? politisi sih. Enggak. Anda juga bisa jadi politisi. Kan nggak tahu siapa yang politisi di sini. Oh, yang jelas yang pakai gambar Garuda sih. Formal. Kalau kita bicara itu, Pak. Yang jelas politisi Kalau pegang kita kartu bicara tanda itu anggota yang substansi itu Bang gitu Habib. loh. Iya. Tapi secara Tapi substansi maksudnya Anda juga. Enggak, itu- entar dulu saya jawab dulu. Oke. Soal analogi yang keliru itu. Ya kan, Kelirunya ya? gimana? Tolong luruskan kalau Ya. keliru. Kalau barang izin, ya kan ya. Kalau orang nggak harus izin. Ya. Tapi kita bukannya mempermudah orang ditahan loh, anak. Kita punya cara lain untuk tidak mudah orang ditahan. Kita bikin kriterianya. Kan kekhawatirannya intinya adalah soal kejelasan kriteria penahanan. Jangan orang ditahan sewenang-wenang tanpa kriteria yang jelas. Itu kan keinginan kita kan itu. Jangan ada kesewenang-wenangan untuk menahan orang. Oke. Karena itu harus dibikin jelas aturan mainnya, Oke. sistemnya. Aturan. Jadi bukan kami mengabaikan. Iya, saya tahu. Nanti dulu udah belum selesai. Bukan mengabaikan atau merendahkan orang dibanding barang. Enggak. Kita punya pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan soal orang lain, caranya pengaturan soal barang lain. Dan tampaknya pengaturan soal barang lebih ketat dibandingkan pengaturan soal manusia. Buktinya soal barang enggak harus juga. diuji di pengadilan. Soal manusia tidak perlu diuji di pengadilan, cuma perlu tambah kriterianya. Seperti itu kan? Oh enggak, dan kriterianya enggak gampang. Iya, tetapi Oh bukan, caranya harus diuji atau dengan kriteria bukan berarti yang ini lebih penting, ini nggak lebih penting, Bos. Bang, kalau kriteria itu kan di atas kertas harus mengikuti ini. Tapi kalau kemudian itu diperiksa terbuka, bisa dapat dua-duanya, Bang. Bisa dinilai apakah kriterianya masuk, kemudian juga bisa ada lembaga yang kita harapkan independen, yang tidak, yang bisa saling meng-cross-check kewenangan, jadi bisa dapat dua-duanya, Bang. Nggak udah, jadi bolak-balik. Loh, Anda enggak. ini membangun konstruksi pikiran Loh, tapi Anda benar dengan itu enggak benar, sama sekali nggak benar. Nggak sesederhana itu. Kita bikin pengaturannya masing-masing. Ya, saya Dengan nilai bobot yang berbeda. Apa enggak? Nanti dulu. Kita Bobotnya bikin berbeda pengaturan dong masing-masing. berarti. Enggak. Bobot barang sama bobot Anda manusia beda membobotin dong. nggak bisa Anda menjatuhkan saya cuma bobot. pakai contoh tadi, Karena pengaturannya kalau- berbeda kok. Ya, itu dia, Pengaturannya dengan berbeda, pengaturan tapi bukan berbeda bobotnya karena- berbeda, caranya berbeda, memproteksi orang dan memproteksi barang beda. Yang jelas memproteksi barang lebih penting dibandingkan memproteksi Nah, orang. itu Seperti menurut Anda, itu Ya iyalah, penyesatan kalau yang Anda lewat- lakukan. Bukan penyesatan, Ya silakan, faktanya seperti itu. Anda Faktanya seperti berpendapat. itu. Silakan, Oke. saya punya pendapat yang lain, saya punya hak untuk berpendapat yang lain gitu loh. Bang, tapi kalau dalam pengalaman Abang sebagai pengacara ya, Ya. Abang mengakui nggak sih bahwa sebetulnya di sebagian besar masyarakat kita itu kadang tidak tahu soal hak-hak mereka gitu. Nah, sejauh apa misalnya hak-hak didampingi pengacara, hak untuk mendapatkan ganti rugi kalau misalkan ada kekeliruan dalam proses penangkapan gitu. Nah, sejauh apa sebetulnya KUHP ini gitu bisa semacam memastikan perlindungan hak-hak terhadap masyarakat yang tadi, masyarakat kecil yang kadang buta hukum, nggak ngerti apa-apa. Seperti tadi contoh misalnya yang tadi Ica bilang juga. Ada mungkin nggak mekanisme sanksinya kan seperti apa gitu untuk memastikan bahwa niat baik ini betul-betul terimplementasi di lapangan gitu. Ya gini ya, kalau Anda tanya praktek saya sebagai pengacara, justru saya mau jadi anggota DPR itu salah satu tujuannya adalah menyusun KUHP ini. Karena saya sangat pernah dizolimi karena KUHP ini. Bukan hanya klien saya pribadi pun pernah. Gitu loh. Nah, karena itu KUHP ini kan memposisikan warga negara melawan negara. Warga negara sangat tidak berdaya, melawan negara yang sangat adikuasa. Untuk itu perlu didampingi advokat. Kuncinya adalah penguatan hak tersangka dan penguatan peran advokat. Ketika ada advokat terbukti kok, gitu kan ya. Berapa persen advokat? Ya tinggal advokat sudah banyak kok sekarang kok. Daripada 15 tahun yang lalu ketika saya berprofesi sebagai advokat, sekarang sudah sangat banyak kok, gitu loh. Itu kan idealnya ya? Ya. Iya Bang. Harusnya Idealnya advokat. tersangka itu kan dikasih tahu ketika
kamu Iya, punya hak pasti. untuk dapat pengacara gitu. Iya, Nah, tapi pasti. dalam praktiknya bang, aku Bukan. sendiri pernah sepupuku Iya. berurusan dengan polisi gitu, ya justru malah disuruhnya jangan pakai pengacara gitu loh. Nah, terhadap situasi-situasi Ya semacam kan ini, kita bikin ketidaktahuan, pengaturan, makanya itu. maupun dari Untuk- aparatnya yang tidak bos, menginformasikan hak si itu ya. tersangka ini apa Ini itu? di draft Mekanisme pasal di KUHP ini, ya, Bang? di draft pasal soal advokat. Ya. Kita bikin bahwa nggak ada ketentuan di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun harus didampingi advokat. Semua harus didampingi oleh advokat. Gitu. Dan advokat kan sekarang ada kewajiban. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Yap, kembali di part 2 bagaimana Najwa Shihab ya menyikat habis anggota DPR RI teman-teman, Habibur Rahman, fraksi Gerindra ya, mengenai undang-undang yang minim sosialisasi. Ini yang dipertanyakan oleh Najwa Shihab. Bagaimana Najwa Shihab ini ya seorang wartawan kritis teman-teman. Jangan main-main dengan Najwa Shihab jika beliau sudah turun untuk mewawancarai narasumbernya. Najwa Shihab ini sangat tegas, cerdas ya. Beliau bukan hanya terkenal, tapi memang sangat pintar teman-teman. Bagaimana beliau tidak gentar sedikit pun untuk menyikat habis anggota-anggota DPR yang menurutnya tidak berkompeten. Bagaimana menurut kalian?